Baik, selamat pagi Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Stephen Jarisar Witaliu, NIM 1801090025. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Tenggara semester 7. Di sini saya akan menjelaskan pandangan saya tentang rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia. Menurut sumber-sumber yang saya baca, latar belakang pemindahan ibu kota itu dari Jakarta ke lokasi lain itu telah didiskusikan sejak Kepresidenan Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY itu pernah mengatakan bahwa dia mendukung ide untuk membuat pusat politik dan administrasi Indonesia yang baru karena masalah lingkungan dan effort populasi Jakarta. Tapi menurut sampai di pemerintahan Presiden Joko Widodo itu akhirnya terlaksana pada tanggal 26 Agustus 2019. Jokowi menyebutkan pemerintah akan segera merancang undang-undang untuk pemindahan ibu kota untuk disetujui oleh DPR. Pembangunan akan dimulai pada tahun 2020 yang lalu dan pemindahan akan dilakukan bertahap dimulai dari tahun 2024. Kemudian pimpinan ibu kota baru tidak dipimpin oleh seorang gubernur melainkan kepala badan otoritas ibu kota Indonesia yang mirip jabatannya setingkat dengan menteri, dan badan otoritas pun akan dibantu oleh manajer-manajer. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 2019 itu datanglah musibah bencana virus, yaitu virus corona COVID-19 yang menghalang semua rencana. Jadi semua dana dan semua rencana yang diberikan kepada yang didanakan kepada program pemindahan ibu kota itu dipindahkan ke COVID-19. Pemerintah melalui Kementerian PUPR menyelenggarakan sayembara gagasan desain kawasan ibu kota negara tingkat nasional dari bulan Oktober hingga bulan Desember 2019 yang berhadiah total 5 miliar rupiah. Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Asrul Sani serta dosen Universitas Trisakti Yayat Supriyana menyebutkan perlunya disahkan undang-undang agar keputusan pemerintahan Joko Widodo menjadi mengikat dan tidak mengubah oleh presiden selanjutnya. Pada saat ini posisi Jakarta sebagai ibu kota didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sultan Haji Muhammad Arifin memimpin Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura merasa bersyukur dengan pemindahan ibu kota negara dikarenakan wilayah tersebut merupakan tempat berdirinya Kerajaan Kutai yang merupakan kerajaan dengan bukti tertua sejarah Indonesia. Jadi banyak pemimpin yang mengiyakan atau menyetujui pemindahan ibu kota. Salah satunya itu adalah Sultan Haji Muhammad Arifin yang dia merupakan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Dia mendukung adanya pemindahan itu karena istana negara sekarang itu merupakan tempat berdirinya Kerajaan Kutai yang merupakan kerajaan dengan bukti sejarah tertua di Indonesia. Jadi istana negara itu merupakan salah satu bukti yang sangat penting tempat berdirinya Kerajaan Kutai, begitu. Salah satu juga yang menyetujui pemindahan lokasi ibu kota itu adalah ekonom senior yang bernama Emil Salim. Dia mempertanyakan proses pemindahan ibu kota dari Jakarta yang dianggap justru akan meninggalkan masalah banjir dan macet yang semestinya dapat diselesaikan dengan solusi konkret tanpa memerlukan pemindahan besar-besaran yang membutuhkan banyak dana.
Kelompok pemerhati lingkungan Greenpeace Indonesia mengkritisi rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan yang dapat mengancam kelestarian hutan, hujan Kalimantan sebagai paru-paru dunia dan ekosistem langka, termasuk spesies orang hutan. Risiko kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan sebagai dampak kerusakan alam di wilayah ibu kota baru juga menjadi pertimbangan serius bagi pemerhati lingkungan. Partai Gerindra juga memberi respon negatif atas urgensi dari rencana pemberian ibu kota ke Kalimantan Timur sebagai sebuah pemborosan semata demi pencitraan politik dan menambah beban negara kepada swasta dan asing. Jadi di sini kesimpulan yang saya dapat ambil adalah terdapat pro dan kontra terhadap pemindahan ibu kota yang akan dipindahkan ke kota Kalimantan Timur. Ada pihak yang menyetujui adanya pemindahan, tetapi ada juga pihak-pihak tertentu yang tidak menyetujui adanya pemindahan lokasi ibu kota itu dengan alasan-alasan yang tertentu juga. Jadi di sini kita sebagai mahasiswa dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus memperhatikan dan memilih keputusan mana yang dianggap betul dan dianggap konkret menurut kita. Mungkin itu saja yang saya bisa bagikan untuk kita pada pagi hari ini sebagai pandangan ini akan dinilai sebagai nilai UAS mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kontemporer. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.